Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, ketemu lagi sama saya di Lemon Tree Coffee Farm ya. Ya, kali ini mau bahas soal air. Nah, maksudnya air gimana? Ya, seperti teman-teman tahu ya, air itu elemen paling penting saat kita piara ikan. Mau breeding kayak mau piara sebagai hobi, itu air paling penting deh. Teman-teman pasti sudah tahu semua. Maksudnya air paling penting gimana? Ya, karena mereka hidup di air sama seperti kita yang hidup di udara. Udara bagi kita sangat penting kan? Nah, mereka juga sama. Ya, sekarang saya mau bahas soal air. Kenapa? Karena sebenarnya banyak banget teman-teman yang nanya di saya, cara untuk airnya gimana, cara untuk persiapan ikannya gimana. Kenapa saya udah ngikutin cara yang Om kasih, cara yang Abang kasih, kenapa masih mati? Kenapa airnya masih bermasalah? Kenapa, dan kenapa? Saya mengerti teman-teman kalau nanya seperti itu, saya sangat mengerti. Karena apa? Saya juga mengalami. Saya mengikuti kata orang, airnya dibeginikan, masih trouble. Saya mengikuti kata orang, airnya diginikan, masih trouble. Nah, kali ini saya mau bagikan sebenarnya bukan tips ya, tapi ya pengalaman saya deh. Pengalaman saya bagaimana untuk saya melihat airnya itu bagaimana, cara mengatasinya gimana, ya gini. Air itu sebenarnya ada air dari PDAM atau air sumur, ya. Kalau air PDAM di tiap daerah, tiap kota, bahkan tiap kabupaten itu beda-beda teman-teman. Nggak bisa disamakan. Misalnya saya yang tinggal di sini dan teman-teman yang tinggal di kabupaten lain atau bahkan mungkin di RW lain airnya sama PDAM-nya belum tentu, belum tentu. Karena apa? Di air PDAM itu ada kandungan dari klorin, ada kandungan dari kaporitnya, bahkan mungkin dari pipa-pipanya ada zat beratnya. Jadi itu sangat bervariasi. Air sumur juga sama teman-teman. Di daerah satu airnya bagus, di daerah lain belum tentu bagus. Di daerah sini airnya kebanyakan zat besi, daerah lain mungkin kebanyakan zat kapur. Atau mungkin zat-zat lainnya, saya kurang paham soal itu. Ya, tapi yang saya mau bagikan pengalaman apa? Ya, ini pengalaman saya pertama kali menentukan settingan air. Ya, paling simpel tuh sebenarnya kalau teman-teman mau lihat bahwa air kita itu cocok atau enggak buat ikan gapi ya, ikuti yang seperti saya lakukan. Saya itu apa? Beli ikan yang murahan. Banyak kok ikan yang murahan itu. Maksudnya ikan murahan apa? Yang ricekan, yang murah, yang cuman harganya 10.000 dapat 5, 10.000 dapat 3 di toko ikan atau di mang-mang di pinggir itu banyak kan? Nah, itu kita pakai pertama kali. Saya dulu pengalaman saya itu saya pakai begini. Saya ambil kalau ini air di saya kan dari sumur ya. Dari sumur langsung saya ambil, saya taruh, ikannya saya masukkan. Kuat atau enggak? Ternyata enggak kuat. Langsung mati. Kita bahas yang air sumur dulu ya karena saya mengalaminya di air sumur. Langsung mati. Saya selidikin kenapa kok langsung mati padahal airnya kelihatan bening. Ternyata air sumur yang langsung kita ambil dari keran, walaupun kelihatannya bening, itu kadar oksigennya sangat sedikit. Karena mereka langsung dari dalam keluar, kita langsung pakai untuk ikan. Si ikan bingung nih, masuk, loh kadar oksigennya nggak adaan. Sebentar aja pasti mati. Ya oke, setelah itu saya cari-cari informasi, oh ternyata airnya harus diendapkan. Diendapkannya dengan apa? Dengan dikasih aerator, dengan didiamkan. Nah, saya diamkan begini selama kurang lebih 6 jam. Ya, setelah 6 jam saya biarkan, saya beli lagi ikan yang murah-murah. Saya masukkan ikan yang murah-murah ke situ. Wah, ternyata aman nih. Ternyata nggak ada masalah, nggak ada trouble. Oke, saya piara, saya berkeyakinan air saya bagus. Saya bisa untuk piara. Kemudian mulai terjadi masalah karena saya kelebihan pakan, air rusak segala macam. Nah, saya bingung. Loh, air saya rusak. Kenapa? Padahal air saya bagus. Tuh, ternyata pH-nya hancur. pH-nya hancur karena apa? Karena overpakan, karena saya jarang sifon awal-awal. Saya kan nggak ngerti ya, sifon itu harus berapa kali sehari. Saya kan autodidak ini pengalaman pribadi sendiri. Ya, akhirnya saya memutuskan membeli satu alat yang murah sebenarnya. Sebenarnya ini sangat murah sekali. Sebentar, mana alatnya ya? Bentar, saya mau ambilkan, saya simpan mana tadi. Ini. Nah, ini, aduh maaf. Nih, kertas lakmus, ya. Ini alat yang saya beli pertama kali. Saya nggak beli pH meter,
karena ya waktu itu modalnya kecil ya teman-teman ya. Makanya saya memulai dengan galon-galon ini karena saya bermodalkan kecil. Saya baru coba-coba, saya nggak mau bermodal terlalu banyak. Jadi saya juga cari yang murah. Ini kertas Akmus. Kertas Akmus ini kalau nggak salah cuma 7.500 dapat segini banyak ini. Ini kalau nggak salah satu biji ini 80 strip kalau nggak salah. Nah bentuknya seperti ini. Nah tuh maaf satu tangan. Nah seperti ini. Jadi ini kita sobek ini satu kertas. Kemudian kita ambil, kita celupkan. Ini juga hampir sekarang saya masih pakai loh teman-teman. Buat ngetes-tes saja, buat iseng-iseng ngetes air ini masih bagus atau enggak, ini masih bagus atau enggak. Saya ambil sampelnya, saya celupkan ini sedikit. Terus nanti kita lihat angkanya di berapa. Nah, ini tabel angkanya teman-teman. Tabel angka ini menunjukkan pH-nya. Kan ini pH meter ya. Ikan itu bisa hidup di pH yang paling bagus itu 7 sebenarnya. Tapi dia bisa hidup di pH 5, 6, 7 masih bisa. Kalau udah 8 udah masih bisa, cuman mungkin nggak kuat lama-lama. Nah, di warna 5 ini, jadi teman-teman kalau udah celupkan, kalau udah sesuai ini, warna 5 ini kan warna coklat kaki ya. Nah, kalau di angka 5, teman-teman harus pikirkan nih, gimana caranya. Kalau yang saya dengar, untuk menetralkan pH atau bikin ke angka 7 ini, kayak yang warna hijau muda ini, menggunakan daun ketapang. Jadi daun ketapang itu fungsinya apa? Ekstrak daun ketapang itu fungsinya untuk menetralkan pH. Karena dengan pH 7 biasanya ikan itu nyaman, merasa seperti di lingkungannya dan nyaman. Ya. Nah, kalau di saya itu kemarin saya tes itu berkisar di yang warna coklat ini ya. Warna coklat muda ini di 6 dan 7. Jadi berkisar di sini aja dipindah angka 6, 7, 6, 7. Pernah sekali di saya kalau nggak salah waktu kebanyakan pakan, waktu parah banget pakannya itu, airnya itu sampai di 8. Wah, itu kalau waktu itu ikannya mati semua. Itu zaman dulu ya. Saya cerita zaman dulu waktu pertama kali saya pakai ini. Saya nggak ngerti itu. Nah, kalau sekarang saya sudah tahu settingannya, sudah tahu cara peliharanya, sifon seminggu 2 kali, pakan juga saya sedikitin, air jarang ganti biar mature dulu. Maksudnya mature itu gimana sih? Nah, kayak begini. Kalau belum ada masalah yang terlalu parah, jangan diganti semua. Saya kan selalu bagi informasi ke teman-teman, ganti airnya hanya 10-30%. Itu tujuannya buat apa? Supaya ikannya nggak kaget. Air di asalnya itu masih banyak dan yang kita tambahkan sedikit. Jadi parameternya nggak berubah terlalu jauh, ikan nggak kaget, ikan nyaman, ikan nggak sakit. Soalnya kalau biasanya ikan kaget itu suka ada trouble lah, tiba-tiba jadi gedek lah, tiba-tiba jadi suka penyakit aneh-aneh lah pokoknya yang kita nggak bisa tahu. Bahkan sebenarnya suhu juga itu sangat penting. Maksudnya suhu sangat penting gimana? Kalau kita ambil air langsung dari tempat yang belum kita endapkan seperti itu ya. Nah, belum kita endapkan. Kalau diendapkan ini minimal suhunya sama tempat ikan ini ya, karena satu ruangan. Kalau kita ambil dari tempat yang airnya terlalu dingin, kita langsung masukkan, ikan ini nggak kuat. Langsung kaget. Sama kayak kita tiba-tiba disiram air es atau dikasih air panas. Kan kita nggak nyaman. Bahkan mungkin akan langsung sakit. Nah, ikan juga sama. Nah, itulah fungsinya aklimatisasi, fungsinya air diendapkan, ya itu fungsinya seperti itu. Nah, jadi tips dari saya sebenarnya yang paling mudah cara buat ngetes air kita bagus atau enggak, kita coba dengan ikan cendolan, ikan yang murah-murah dulu kita pelihara dulu. Setelah kita pelihara, kita yakin bahwa air kita bagus, mereka bisa hidup, kita bisa ngurusnya, baru kita naik ke strain-strain yang lebih bagus. Sudah itu terserah teman-teman, bagaimana cara menjalankannya. Bagaimana cara untuk mengembangkan miniformnya atau mengembangkan peliharaannya, terserah teman-teman. Jadi, cara paling simple adalah coba aja dulu. Dengan ikan yang murah tentunya. Ya. Nah, soalnya begitu kalau teman-teman ketemu settingannya ya sudah nyaman ikannya. Ya, oke. Di situ dulu saya pengen bagi informasi soal airnya cuma di situ dulu. Soalnya banyak sekali yang nanya. Saya paham betul teman-teman pasti juga banyak yang bingung gimana caranya. Ya, ini pengalaman saya yang saya bahas lebih panjang ini karena saya tahu. Ya, tapi kalau ada lagi nih sedikit informasi saya yang dapatkan dari teman-teman saya yang menggunakan air PDAM. Air PDAM itu kan tadi kita bahas air sumur ya teman-teman. Kalau air sumur cuman begitu, sebenarnya lebih simple sih, menurut saya lebih gampang pakai air sumur itu untuk pelihara ikan. Kita cuma tinggal endapkan aja, fungsinya diendapkan untuk
dapetin oksigen. Karena sebenarnya air di saya ini juga mengandung kapur tinggi, teman-teman. Itu kalau teman-teman lihat itu kerak, itu bukan kerak ya, itu tapi kapur. Kapurnya tinggi sekali di saya ini. Jadi kalau air kita diamkan terlalu lama, akan di permukaan atasnya akan kelihatan kapur. Tapi karena saya seminggu 2 kali sifon, jadi kapurnya nggak sempat ngendep. Tapi udah saya buang, saya ganti yang baru. Kapurnya di atas sudah saya buang, saya ganti yang baru. Jadi nggak gitu berpengaruh lah kapur buat gini. Ya, kembali lagi ke yang air PDAM tadi. Air PDAM tadi itu, kalau air PDAM, saya dengar dari teman-teman saya itu harus di netralkan dulu. Netralkan dulunya gimana? Ya dengan berbagai cara sih. Sebenarnya dikasih aerasi, didiamkan. Kalau air PDAM yang saya dengar dari teman-teman saya itu biasanya didiamkannya bukan, hitungannya bukan jam ya. Bukan, kalau air sumur kan saya cuma 6 jam sudah saya merasa aman, saya gunakan. Tapi kalau air PDAM itu hitungannya hari. 1, 2, sampai 3 hari didiamkan. Tujuannya apa? Supaya klorinnya menguap dulu, klorinnya kebuang dulu, baru kita bisa pakai. Walaupun itu tidak menjamin 100% ikannya aman. Karena PDAM itu kandungannya kan banyak. Buat kita manusia memang bagus. Kita pakai buat minum, kita pakai buat masak, bagus. Kita mentolerir, tapi bagi ikan enggak. Karena bagi mereka klorin itu sama kayak, kalau nggak salah, sama kayak manusia disiram zat asam. Nah itu. Klorin bagi mereka kayak gitu. Makanya kalau bagi teman-teman yang menggunakan air PDAM dan, Om, Bang, Mas, air PDAM saya aman-aman aja tuh. Saya kasih ikan aman-aman aja. Oh ya bagus, itu lebih bagus lagi. Berarti air PDAM kalian kandungannya bagus. Berbeda dengan air PDAM yang di tempat lain yang bermasalah. Ya. Dan ada satu tips nih, sebenarnya bukan tips sih, tapi sebenarnya satu trik. Saat ikan datang, ikan itu kan harus menyesuaikan sama air kita. Usahakan kita rawat sebaik-baik mungkin, kita bikin mereka nyaman sampai mereka beranak. Anaknya akan mengikuti pola air kita. Kandungan air kita apa, isi air kita apa, cara perawatan kita gimana. Anaknya akan mengikuti cara kita, mengikuti air di kita, dan beradaptasi lebih mudah. Nah, anaknya itu yang kita pelihara, kita breeding. Karena mereka tidak serewel indukannya. Itu pengalaman saya ya teman-teman. Jadi sampai sekarang setelah hampir 6 bulan ini saya coba bermain gapi ini, saya kalau kedatangan ikan sekarang, saya pun masih bingung. Masih, bukan bingung ya sebenarnya, masih terus mengamati mereka adaptasi supaya lebih bagus atau enggak, mereka gedek atau enggak, bisa adaptasi atau enggak. Itu saya amati terus sampai mulai 3 minggu. Setelah 3 minggu, ikan itu biasanya nyaman. Kalau dia cocok ya, tapi kalau gagal adaptasi ya, ikan itu lewat, nggak ada. Ya, jadi gitu aja. Untuk jaga air, kalau saya, pengalaman saya hanya pakai ya seperti ini nih. Ini hanya pakai segini nih, hanya untuk buat ngetes kadar pH doang nyaman atau enggak. Sisanya sih trial and error. Trial and error kita coba sendiri gitu. Ya, oke. Sampai di sini dulu teman-teman penjelasan saya. Mungkin kalau ada kata-kata salah atau penjelasan yang salah, atau bahkan mungkin yang teman-teman ngomong, wah ini nggak seharusnya begini nih, harusnya begini. Boleh di kolom komentar ya. Karena saya juga baru pemula, baru awal-awal nyoba. Selama 6 bulan saya piara itu, 2 bulan saya habiskan dengan trial and error, belajar dan belajar terus. Banyak mati, banyak indukan mati, banyak bermasalah, banyak trouble. Ya itu, karena saya belajar sendiri. Oke, buat teman-teman yang ngelihat konten saya sampai habis, terima kasih banyak. Terutama buat subscriberku, bos-bosku, terima kasih banyak. Teman-teman masih setia menonton konten saya. Ya, boleh bagi-bagi di komentar kalau ada yang masukan yang lebih bagus, cara yang lebih bagus, atau mungkin pendapat saya salah. Saya mohon maaf, boleh dikoreksi di komentar ya. Boleh di like kalau teman-teman suka sama konten saya. Boleh di-share apabila ada teman-teman di luar sana yang bingung settingan airnya gimana, kenapa bermasalah terus, kenapa sudah mengikuti semua para YouTuber masih bermasalah. Ya itu penjelasannya, karena kondisinya beda-beda tiap daerah. Tapi jangan patah semangat. Sejelek-jeleknya kualitas air, kalau kita bisa ngakalinnya, pasti masih bisa. Pasti masih bisa piara gapi. Jangan patah semangat. Ya, oke. Dan mohon ya teman-teman, kalau senang sama konten-konten saya, boleh di-subscribe ya. Supaya saya tambah semangat buat bikin konten kayak gini, buat membagikan pengalaman saya lagi. Saya usahakan dalam setiap minggu itu saya akan upload 2 kali, di hari Rabu dan Sabtu. Ya, uploadnya seputar ya ini deh, pengalaman saya mulai dari awal sampai akhir. Mungkin ada perkembangan, upgrade, atau mungkin ada permasalahan akan saya ceritakan. Ya, terima kasih teman-teman.
Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Selamat malam. Oh iya, saya ada lupa membahas ini. Kebetulan saya ingat sesudah saya bikin konten tadi saya baru ingat. Ya, kalau menggunakan air ledeng dan teman-teman punya sedikit budget lebih, itu kalau bukan air ledeng aja sebenarnya ya, air sumur yang zat besinya tinggi juga. Teman-teman bisa pakai filter talang. Filter talang itu yang biasanya di atas akuarium. Itu mau teman-teman taruh di tempat penyimpanan air endapan juga bisa. Ya, teman-teman bikin satu wadah, dikasih filter talang, diisi sama batu zeolit lah, diisi sama eh, beberapa material-material filter, saya kurang hafal. Saya cuma mendengarkan dari teman-teman saya yang sudah mengalami seperti itu, ditambahkan dengan kapas filter segala macam. Nah, itu sesudah difilter, baru airnya didiamkan dan digunakan, itu masih bisa. Kan beberapa daerah kandungan airnya sangat jelek. Dan kalau teman-teman punya budget lebih lagi, itu teman-teman bisa menggunakan filter RO, filter reverse osmosis water. Nah, itu filter itu tuh teman-teman kalau lihat di online banyak deh. Bentuknya tabung-tabung kecil-kecil itu banyak. Biasanya 3 tabung, kayak 5 tabung, 7 tabung. Tergantung dari apa kandungan air apa yang mau dibikin netral. Jadi per tabung itu diisi dengan material-material yang bikin airnya netral. Misalnya kebanyakan zat besi harus ditambahin apa, kebanyakan zat kapur harus ditambahin apa. Bahkan jika airnya terlalu basah atau terlalu asam ditambahin apa. Nah, kalau teman-teman punya budget lebih, filter RO itu adalah yang terbaik menurut saya. Ya, digunakan itu. Bahkan mungkin maintenance-nya berapa bulan sekali harus diganti apa material filternya di dalam itu. Ya, tapi sepengalaman saya, bukan pengalaman, saya dengar-dengar dari teman-teman saya, filter kayak gitu itu paling baik. Jadi teman-teman nggak usah pusing lagi. Bahkan air dari selang masuk ke situ di berapa kali chamber gitu, lah bisa langsung dipakai. Karena tiap chamber itu udah mengandung material-material yang udah setting supaya ikan itu air itu nyaman buat ikan. Ya, tapi kalau bagi saya yang modal pas-pasan seperti ini, ya saya hanya menggunakan air yang saya ada. Saya bersyukur airnya sesuai sama gapi saya. Oke, ya ketinggalan informasi itu dan kayak ngganjel aja gitu, pengen bagi informasi itu aja, makanya saya tambahin. Oke, mohon maaf sebelumnya karena kurang informasinya, tapi terima kasih ya. Selamat malam.